Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman acara yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlin Soba Hasan. Saya selaku Ketua Kelompok 2 Angkatan 2 yang beranggotakan Daulatun Hasanah STRTRA, Muhammad Nofirmansyah STRIP, Fahrul Rozi Ramadan STRIP, dan Alvita Kumara Wasistiana STRIP. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan-rekan akan mempresentasikan hasil diskusi dan kerja kelompok kami mengenai money laundry. Oke, tanpa panjang lebar, izinkan saya memulai dengan pengantar materi, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Pengertian money laundry, atau dalam bahasa Indonesia disebut pencucian uang, adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan usul-usul uang yang diperoleh dari kegiatan ilegal seperti narkotika, korupsi, penipuan, dan penyelundupan, hingga tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Tahapan money laundry. Yang pertama itu placement atau penempatan. Menempatkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan, misalnya dengan menyetorkan uang ke rekening bank. Yang kedua itu layering atau pelapisan. Memindahkan uang tersebut ke berbagai akun atau transaksi untuk memutuskan jejak asal uang, seperti transfer antar bank, pembelian aset, atau investasi fiktif. Yang ketiga itu integration atau integrasi. Uang yang telah dibersihkan digunakan dalam kegiatan ekonomi ilegal, seperti membeli properti, usaha, atau barang mewah sehingga tampak sah secara hukum. Dampaknya itu yang pertama, meningkatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya. Yang kedua, merusak stabilitas ekonomi dan sistem keuangan. Yang ketiga, menyuburkan tindak kriminal dan korupsi. Dan yang terakhir adalah mengurangi kepercayaan publik terhadap instansi keuangan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan Ana. Mohon izin melanjutkan. Di sini adalah membahas kasus money laundry yang ada di Indonesia. Untuk contoh yang diambil adalah kasus yaitu Syahrul Yassin Limpo sebagai mantan Menteri Pertanian ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia diduga menyamarkan dan menyembunyikan asal-usul uang hasil korupsi, gratifikasi, dan pemerasan yang dilakukan selama menjabat. Total kerugian negara diperkirakan mencapai 60 miliar. Uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan disamarkan melalui berbagai aset. Untuk kejadiannya yaitu terjadi pada Kementerian Pertanian yaitu di Jakarta, dan Makassar dan Jakarta sebagai lokasi penyitaan aset dan pemeriksaan keluarga. Untuk SYL ini ditetapkan sebagai tersangka TPPU yaitu pada Oktober 2023. Motifnya adalah memperoleh keuntungan finansial pribadi dengan menyalahgunakan jabatan. Kasus ini dilakukan pemerasan, yaitu memerintahkan pejabat eselon 1 dan 2 untuk menyetorkan uang rutin sebagai setoran wajib jabatan. Kemudian, pencucian uang ini dilakukan dengan aset dibeli atas nama orang lain atau dialihkan ke rekening keluarga untuk menyembunyikan asal-usul dananya. Keterlibatan keluarga di sini yaitu digunakan sebagai perantara dan penerima aset hasil kejahatan untuk menghindari pelacakan hukum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan Fahrul. Baik, terima kasih Saudari Ana. Izin melanjutkan untuk pemaparan selanjutnya, yaitu memasuki pada menentukan isu aktual dengan menggunakan analisis APKL, yaitu aktual, problematik, khalayak, dan layak. APKL sendiri adalah metode analisis yang digunakan untuk mengevaluasi dan menentukan prioritas isu atau masalah. Metode ini membantu menentukan apakah sebuah isu itu layak
untuk ditangani lebih lanjut berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Di sini dapat kita lihat bahwa terdapat 4 isu yang sudah ditelaah pada permasalahan money laundering sebelumnya. Terdapat 4 isu. Yang pertama adalah koordinasi antar instansi pemerintah, terutama terkait dengan otoritas pengawasan keuangan dan investigasi di sektor finansial belum optimal. Pada kriteria APKL ini prioritasnya memenuhi kriteria pada APKL. Yang kedua, belum efektifnya penegakan hukum disebabkan kurangnya pengetahuan serta keterampilan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dalam menyelidiki praktek money laundering masih terbatas. Prioritas memenuhi. Yang ketiga, belum optimal sistem pengawasan serta SOP dalam mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan. Memenuhi APKL. Yang keempat, keterbatasan kerjasama dengan aparat penegak hukum. Di sini terdapat pada indikator layak masih belum memenuhi, sehingga isu keempat ini tidak akan dianalisis menggunakan USG selanjutnya. Lalu setelah isu-isu yang sebelumnya yang telah memenuhi dalam analisis APKL akan divalidasi isu aktual melalui USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Urgency sendiri yaitu tingkat kedaruratan masalah. Yang kedua, seriousness adalah tingkat keseriusan masalah. Yang ketiga, growth, tingkat pertumbuhan masalah. Dalam analisis USG ini, kita memakai indikator angka 1 sampai 5, yang mana 5 adalah sangat mendesak. Lalu yang keempat berkembang sangat cepat. Yang ketiga cukup mendesak. Yang kedua kurang serius. Dan yang satu adalah kurang cepat atau kurang mendesak. Dalam isu nomor 1, koordinasi antar instansi pemerintah terutama terkait dengan otoritas pengawasan keuangan dan investigasi di sektor finansial belum optimal. Terdapat 3 indikator yang telah kami dapat. Yang pertama, sistem pengawasan dengan nilai USG 555. Yang kedua, waktu koordinasi nilai USG-nya 333. Dan yang ketiga, sarana koordinasi dengan nilai USG 554. Berarti dengan isu yang pertama ini kita dapatkan dengan total nilai 38. Lalu yang kedua adalah belum efektifnya penegakan hukum disebabkan kurangnya pengetahuan serta keterampilan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dalam menyelidiki praktek money laundering masih terbatas. Terdapat 3 indikator. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan sumber daya. Yang kedua adalah anggaran untuk pelatihan sumber daya. Yang ketiga, SOP penyelidikan. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan sumber daya memiliki nilai 454. Yang kedua, memiliki nilai 322. Dan yang ketiga, memiliki 554 dengan total 34. Yang ketiga adalah belum optimal sistem pengawasan serta SOP dalam mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan. Terdapat 3 indikator. Yang pertama, teknologi sistem pengawasan dan SOP memiliki nilai 555. Yang kedua, metode sistem pengawasan dan SOP memiliki nilai USG 333. Yang ketiga, koordinasi antar instansi pengawas memiliki nilai USG 544. Dengan demikian kita mengambil yang peringkat pertama, yaitu isu nomor 1. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh saudara Novermansyah. Ya, saya di sini akan menjelaskan analisis SWOT, yaitu yang pertama kekuatan, metode yang rumit dan sulit dideteksi. Pencucian uang menggunakan teknik yang kompleks sehingga sulit diidentifikasi oleh pihak berwenang, dan hal ini membuat pelaku bisa menyembunyikan uang ilegal dengan lebih efektif. Untuk yang kedua, kelemahan.
Kelemahan ini resiko ketahuan dan sanksi hukum jika terdeteksi pelaku pencucian uang menghadapi hukuman berat, baik denda maupun penjara. Ini menjadi faktor penghambat signifikan bagi pelaku kejahatan. Dan ada pula yang ketiga, peluang. Kurangnya regulasi yang ketat atau penegakan hukum yang lemah. Di beberapa wilayah, aturan dan pengawasan masih minim, sehingga memberi celah bagi pelaku pencucian uang. Kondisi ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan pencucian uang lebih leluasa. Dan yang terakhir, ancaman. Tindakan anti pencucian uang yang lebih efektif. Pemerintahan dan lembaga keuangan semakin meningkatkan sistem deteksi dan penegakan hukum. Teknologi dan kerjasama internasional juga memperkuat upaya melawan pencucian uang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Alvita. Baik, terima kasih rekan Nover. Jadi terkait gagasan penyelesaian isu ini sendiri sebenarnya terkait bagaimana lebih lanjut dari apa yang sudah disampaikan oleh rekan Nover, yang mana masing-masing dari S, W, O, dan T-nya itu dapat membentuk strategi tersendiri, yang mana strategi SO dan ST di sini itu memanfaatkan kekuatan untuk mengambil peluang dan menghadapi ancaman, yang mana dalam hal ini tadi sudah disampaikan dukungan hukum serta publik yang dicontohkan berupa regulasi dan lembaga itu sudah tersedia. Lalu publik juga mendukung sehingga bisa langsung bergerak cepat dan tegas. Sedangkan untuk strategi WO dan WT itu membantu memperkuat titik-titik lemahnya. Yang dalam hal ini dicontohkan itu melalui modus canggih dan kelemahan sistem itu bisa dimanfaatkan pelaku. Sehingga harus diperkuat dengan teknologi, edukasi, dan sistem hukum yang tangguh. Next slide, rekan Fadli. Nah, melalui tabel ini bisa juga dilihat gagasan penyelesaian isu atau strategi yang lebih lengkap dari masing-masing S, W, O, dan T, yang mana masing-masing strength atau weakness bisa dipasangkan dengan threat atau opportunities-nya. Di sini dapat kita lihat bersama bahwa misalnya di strength dan threats itu kita bisa menggunakan kewenangan KPK dan PPATK untuk menekan potensi intervensi politik dalam kasus SYL. Lalu di WT-nya itu kita bisa meningkatkan titik kelemahannya dengan mengembangkan sistem pelaporan elektronik. Begitu juga dengan SO dan WO yang lain yang juga dapat dilihat dalam tabel berikut. Adapun rangkuman dari strategi yang bisa kami paparkan pada kesempatan kali ini yaitu ada 6. Yang pertama yaitu mendorong proses hukum yang terbuka, cepat, dan independen melalui kekuatan sistem hukum dan lembaga. Lalu yang kedua itu mengaktifkan dukungan publik dan media. Lalu yang ketiga itu memanfaatkan teknologi untuk mendeteksi dan pencegahan, yang mana dalam hal ini bisa menggunakan AI, big data, blockchain, sistem follow the money, dan forensik digital. Yang keempat itu collab antar lembaga seperti tertulis di slide. Lalu yang kelima itu perbaikan celah sistem dan perlindungan pelapor. Dan yang terakhir yaitu kerjasama internasional untuk pelacakan aset, yang mana dalam hal ini dapat berkolaborasi juga dengan Interpol, Egmont Group, dan FATF. Demikian kesimpulan dari presentasi kami pada kali ini. Saya kembalikan lagi kepada rekan ketua kelompok, rekan Fadli. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai money laundry. Semoga presentasi kami bisa mudah dipahami dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.